Setelah teman-teman membuat diagram level 0 atau diagram konteks, kemudian dilanjutkan dengan diagram level 1 atau diagram overview, maka terakhir dalam rangkaian pembuatan DFD adalah diagram level 2, yaitu diagram rinci. Diagram rinci merupakan rincian kegiatan yang dilakukan oleh entity utama atau internal entity terhadap data atau informasi atau dokumen. Sebelumnya, teman-teman sudah membuat diagram overview. Dari diagram overview sudah ditentukan 3 proses. Kemudian, teman-teman juga sudah menentukan aliran data atau informasi atau dokumen antara proses dengan entitas. Selain itu juga, teman-teman bisa mengetahui apakah ada data yang disimpan atau diarsipkan atau apakah ada data yang digunakan kembali. Pada diagram rinci digambarkan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh internal entity di setiap prosesnya. Internal entity pada studi kasus ini adalah bagian kredit. External entity sudah tidak diperlukan lagi pada diagram rinci. Jadi, berdasarkan studi kasus, teman-teman dapat membuat diagram rinci dimulai dari proses 1.0 peminjaman yang berdasarkan proses permohonan pinjaman. Teman-teman dapat lihat di sini, pada proses permohonan pinjaman, kegiatan yang dilakukan oleh bagian kredit mencatat FPP, menyimpan arsip FPP, membuat bukti peminjaman, dan terakhir mengarsipkan bukti peminjaman. Berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh bagian kredit, maka carilah kegiatan yang bukan mengarsipkan, tetapi kegiatan seperti mencatat atau membuat. Maka diagram rincinya adalah dibuatkan proses mencatat FPP dan membuat FPP yang diberikan rincian nomor 1.1P untuk catat FPP dan 1.2P untuk buat bukti peminjaman. Kata kerja yang dimasukkan ke dalam kegiatan atau proses harus menggunakan kata kerja dasar. Setelah mengetahui proses atau kegiatan yang dilakukan oleh bagian kredit, maka dilanjutkan menentukan aliran datanya dari kegiatan yang sudah ditentukan. Ingat, aliran data harus ada masukan dan harus ada keluaran. Pada kasus ini, di proses 1.1P catat FPP, maka masukannya FPP karena sudah jelas kegiatannya dilakukan adalah mencatat FPP. Maka masukannya adalah FPP. Kemudian, FPP yang dicatat akan diarsipkan yang merupakan keluaran dari proses 1.1P catat FPP. Proses 1.1P sudah selesai, maka teman-teman dapat melanjutkan ke proses 1.2P yaitu buat bukti peminjaman. Ketentuannya masih sama, harus ada masukan dan harus ada keluaran. Maka pada proses 1.2P buat bukti peminjaman, masukannya adalah arsip FPP karena sesuai dengan proses pembuatan bukti peminjaman berdasarkan arsip FPP. Jangan lupa harus ada keluarannya, yaitu dokumen bukti peminjaman yang disingkat dengan BP. Selain keluaran dokumen bukti peminjaman, proses 1.2P juga mengeluarkan arsip. Jika diagram rinci dari proses 1.0 sudah selesai, maka dapat melanjutkan ke diagram rinci 2.0 yaitu pembayaran angsuran. Cara membuat diagram rinci dari proses 2.0 sama dengan membuat diagram rinci dari proses 1.0. Maka teman-teman harus menentukan kegiatan yang dilakukan oleh bagian kredit pada proses pembayaran angsuran. Pada proses ini, kegiatan yang dilakukan oleh bagian kredit adalah mencatat data angsuran, merekam data angsuran, membuat bukti angsuran, mengarsipkan bukti angsuran. Selanjutnya, teman-teman harus memilih kegiatan yang bukan mengarsipkan atau merekam. Di sini berarti mencatat data angsuran dan membuat bukti angsuran. Mencatat data angsuran akan dibuatkan pada proses 2.1P, catat angsuran, dan membuat bukti angsuran akan dibuatkan pada proses 2.2P bukti angsuran. Ingat, kata kerjanya adalah kata kerja dasar. Berikutnya, menentukan masukan dan keluaran dari proses 2.1P dan 2.2P. Teman-teman dapat memulai dari 2.1P, catat angsuran.
Pada proses ini masukannya adalah data angsuran, kemudian keluarannya adalah arsip angsuran sesuai dengan proses bisnis yang terjadi. Berikutnya teman-teman lanjutkan menentukan masukan dan keluaran dari proses 2.2p buat bukti angsuran. Masukannya adalah arsip angsuran sesuai dengan proses bisnisnya, kemudian keluarannya adalah dokumen bukti angsuran. Selain itu juga bukti angsuran diarsipkan. Terakhir adalah proses 3.0 yaitu laporan. Kegiatan yang dilakukan oleh bagian kredit adalah membuat laporan peminjaman dan membuat laporan angsuran. Maka diagram rinciannya adalah menggambarkan proses 3.1 untuk buat laporan peminjaman dan 3.2 untuk buat laporan angsuran. Langkah berikutnya masih sama seperti proses sebelumnya yaitu menentukan masukan dan keluaran. Untuk proses 3.1 masukannya adalah arsip BP, sedangkan keluarannya adalah laporan peminjamannya. Kemudian untuk proses 3.2 masukannya adalah arsip BA, di mana keluarannya adalah laporan angsuran. Jika diagram rinci dari semua proses sudah selesai, maka pembuatan DFD atau data flow diagram sudah selesai. Coba teman-teman perhatikan dari diagram konteks, diagram overview, dan diagram rinci. Semua proses, semua arsip, semua dokumen disebutkan pada setiap diagram dan selalu konsisten. Oleh karena ini, ketika membuat DFD, teman-teman harus konsisten baik penamaan external entity, arsip, data, dokumen, dan lain-lainnya. Setiap diagram konteks, overview, dan rinci semuanya saling terkait satu dengan yang lainnya. Misalnya, pada diagram konteks, bukti peminjaman atau BP dan bukti angsuran atau BA merupakan keluaran dari sistem. Pada diagram overview, BP dan BA juga merupakan keluaran dari sistem. Pada diagram rinci pun, BP merupakan keluaran di proses peminjaman, dan BA merupakan keluaran pada proses pembayaran angsuran.